Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk minggu ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 3, yaitu tentang kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Kalau yang dulu kita membahas tentang ini ya anak-anak, transportasi dan logistik. Baik, sekarang kita akan lanjutkan tentang kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Kita lihat dulu. Untuk pengolahan tanaman pangan ya, di sini juga sama sih, ada perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Jadi misalkan contoh di halaman ini, di halaman 67, contoh tanaman pangan untuk serealia. Jenis serealia itu anak-anak ada padi, ada jagung, ada sorghum. Untuk kacang-kacangan itu ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Terus untuk contoh umbi-umbian, singkong, ubi jalar, sama talas. Baik, untuk yang pertama yaitu contohnya padi. Padi itu memiliki batang yang berbuku dan berongga. Nah, kalau kita lihat mungkin secara umum padi itu sudah sangat familiar sekali dengan anak-anak ya, karena banyak orang yang menanam padi. Padi itu juga sumber makanan ya. Jadi bagaimana cara membudidayakannya? Budidaya tanaman padi itu juga kita harus memperhatikan dari awal penanamannya. Misalkan penyediaan lahan. Untuk penyediaan lahan padi biasanya sawah ya anak-anak. Jadi sawah itu diolah, dipersiapkan sehingga padi tadi bisa ditanam. Nah, itu untuk ini ya anak-anak, untuk usianya 3 sampai dengan 4 bulan. Baik, untuk jagung sekarang biasanya kalau untuk jenis sawah ya, sawah yang misalkan yang airnya sedikit atau airnya tidak selalu ada, atau istilahnya juga dinamakan sawah tada hujan. Itu kalau sawah tada hujan pada waktu musim penghujan bisa ditanami padi. Tapi kalau sudah jarang hujannya, itu bisa menanam jagung. Jagung itu juga sumber makanan ya. Dan bentuknya pun juga secara umum anak-anak sudah tahu lah jagung ya. Nah, jagung ini juga usia dari jagung sekitar 3 sampai 4 bulan bisa dipanen. Selanjutnya sorghum. Sorghum ini sebenarnya mirip jagung ya anak-anak. Jadi mungkin kalau sorghum itu belum sangat tahu anak-anak atau belum familiar sekali namanya sorghum, tapi ini juga termasuk bahan makanan yang berbentuk serealia. Nah, tampilannya hampir seperti ini anak-anak. Nah, sorghum ini tidak banyak orang tahu ya. Sorghum itu hampir sama dengan jagung. Jadi bentuknya juga biji-biji. Di sini sorghum itu juga digunakan sebagai untuk bahan makanan. Nah, selanjutnya ada kedelai. Kedelai bentuk tanamannya seperti ini anak-anak, kurang lebihnya. Di sini memiliki umur 72 sampai dengan 90 hari, tingginya 40 sampai 90 cm ya. Kedelai ini juga sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia. Kalau diolah bisa menjadi tempe, bisa menjadi susu kedelai, dan proteinnya sangat tinggi. Ini untuk kedelai. Baik, untuk selanjutnya ada kacang tanah. Mungkin anak-anak sudah sangat tahu sekali kalau yang ini ya. Ini bentuk kacang-kacangan. Banyak dijumpai di pedesaan juga, di sawah. Jadi kalau di sawah itu urutannya biasanya kalau sehabis menanam padi itu pastinya akan menanam kacang-kacangan. Setelah menanam kacang-kacangan baru nanti menanam jagung. Jagung itu kan ini ya, penanamannya di musim kemarau ya.
itu jagung. Nah, dari ini ini untuk kacang-kacangan atau polong-polongan ini biasanya tumbuh di dalam tanah ya. Jadi nanti usia panennya 90 sampai dengan 95 hari. Seperti itu. Untuk kacang hijau ini juga termasuk kacang-kacangan ini anak-anak. Jadi ini usianya 55 sampai dengan 65 hari setelah ditanam. Jadi ini juga termasuk ini ya, kacangan, ada singkong atau juga disebut ubi jalar. Ubi jalar ini mohon maaf, ubi kayu ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan ya. Dari singkong saja bisa menjadi, kalau makanan tradisional ada gedok, ada cenil, ada mungkin dibuat untuk kerupuk, bermacam-macam olahan yang dihasilkan dari singkong, dan ini juga termasuk bahan makanan ya teman-teman, anak-anak, kok teman-teman sampean. Nah, ada ubi jalar. Ubi jalar ini juga sangat bermanfaat bagi manusia karena banyak memiliki vitamin. Vitaminnya banyak sekali ubi jalar. Ubi jalar bentuknya seperti itu. Dan di sini ada tugas 1 ini ya, anak-anak. Tugas 1 itu disuruh untuk mengamati berbagai jenis tanaman pangan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Amati ciri-ciri tanaman. Misalkan di sini berarti langsung ya. Nomor, nama tanamannya apa, ciri tanamannya apa, umur tanaman, bagian tanaman yang dimakan. Jadi anak-anak bisa, misalkan kalau di sekitar rumahnya ada jagung, ada ketela pohon, ada ubi jalar, monggo di list di sini, terus nanti dikerjakan dan diupload dan dikirim ya pastinya. Baik, di sini juga ada contoh varietas beberapa jenis tanaman pangan di tabel 3.2. Ini jenis-jenisnya saja ya, anak-anak. Jadi tidak mempengaruhi untuk tugas yang ini. Kalau untuk tugas 1 di sini, anak-anak cukup menuliskan beberapa tanaman pangan yang ada di sekitar rumahnya atau di lingkungannya. Dan dibuat tabel seperti ini. Bisa dikerjakan secara kelompok, tapi untuk melaporannya tetap individu. Baik anak-anak, apabila ada pertanyaan mengenai tugas pertama di bab 3, silahkan WA Bu Asti. Oke, saya akhiri dulu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.